Halo guys, bertemu lagi bersama saya di Tafs Channel. Seperti biasa, kita akan selalu mereview film agar bisa dinikmati sebagai hiburan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mereview film animasi yang berjudul Si Xingji, merupakan lanjutan dari versi movie sebelumnya. Jika kalian belum nonton, silahkan buka video sebelumnya ya. Film ini menceritakan kisah 16 tahun setelah pertarungan di Istana Langit. 16 tahun yang lalu, Wukong terbunuh karena melindungi Sutra Suci agar tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Rula yang mengetahui hal tersebut pergi merebut Sutra Suci dari tangan Kaisar dan menyembunyikannya. Setelah sutra hilang selama 16 tahun, surga mengirim pasukan untuk mencarinya. Seekor siluman serigala putih yang bernama Bailang bersama Tan Sanchang dan yang lainnya, mereka melakukan perjalanan ke barat untuk kedua kalinya dan membawa Sutra Suci kembali ke Nirvana agar dunia kembali seimbang. Supaya Sutra Suci tidak jatuh ke tangan Kaisar, perjalanan ke barat pun dimulai lagi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja mari kita saksikan. Tapi sebelumnya mohon bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar bisa terus berkembang. Awal film ini diperlihatkan seekor naga hijau yang sedang terbang bersama putrinya. Dia merupakan Raja Naga yang bernama Tian Yu. Sedangkan putrinya bernama Xiao Yu. Sedang asik-asik terbang, mereka menemukan serigala kecil yang tengah sedang terluka. Dia merupakan siluman serigala putih yang bernama Bailang. Xiao Yu pun datang kepadanya dan memberikan kalung hijau yang selama ini dipakainya. Seketika, serigala itu pun langsung sembuh dan berdiri kembali. Cerita berlanjut ditampakkan Bailang yang sudah dewasa, sedang berlari memburu ikan, tapi ketika dia berhasil menangkap ikan, tiba-tiba Dewa Bumi muncul ke permukaan. Mereka pun sedikit berbincang. Dahulu setelah Bailang diselamatkan, ternyata dia diangkat menjadi anggota keluarga klan naga dan tinggal di istana Naga Tian. Tapi tak lama mereka mendengar suara yang aneh dari arah istana yang berada di Gunung Tianyu. Tak disangka itu adalah serangan dari Istana Langit yang sedang menyerang Gunung Tianyu. Seketika Dewa Bumi langsung kabur dan Bailang pun pergi menuju istana. Lanjut cerita, tampak Raja Naga Tianyu yang sedang membuat pedang dengan palu besarnya. Datang Xioshu merupakan anak pertamanya yang melaporkan adanya serangan langit dari Gunung Tianyu. Mereka telah menjaga Sutra Suci selama 16 tahun dari Kaisar di Xi'an. Xioshu juga meminta bantuan Raja Naga Bumi, tapi dia belum mendapatkan balasan apapun. Di sisi lain, Xiao Yu yang telah dewasa terlihat cantik dan anggun, meminta kepada ayahnya agar bisa ikut melawan pasukan langit. Tapi ayahnya malah menyuruhnya untuk melarikan diri. Tak lama, Bailang muncul sambil meneriaki Xiao Yu, datang membawa ikan untuk diberikan kepada Xiao Yu. Karena bukan dari klan naga, Bailang kemudian disuruh pergi melarikan diri oleh Xiao Yu. Seketika muncul Dewa Sanyan dan pasukan langit datang meminta Sutra Suci yang telah disembunyikan sejak 16 tahun yang lalu. Tapi Raja Naga malah mengolok-oloknya. Mereka pun langsung saling menyerang. Para jenderal langit berkumpul dan bersatu untuk melawan Raja Naga. Tapi kekuatan pasukan langit belum mampu melawan pasukan naga. Dewa Sanyan telah mengamati dari atas langit, melihat pasukannya yang mulai kalah. Tiba-tiba muncul Dewa Saxian. Dia merupakan tangan kanan dari Kaisar di Xi'an. Dengan kata-katanya, dia kemudian membuat Dewa Sanyan menjadi panas dan mulai turun tangan ikut untuk menyerang. Tapi Raja Naga pun tak kalah kuat. Dia mampu menahan serangan Dewa Sanyan. Cerita berlanjut, Bailang kemudian mengingat masa lalunya ketika dia bertemu Raja Naga. Dia mengatakan bahwa ingin menikahi Xiao Yu agar bisa melindunginya. Karena itu, Bailang pun menggunakan taring dan cakarnya untuk menyerang musuh. Mereka semua bertarung demi menjaga Sutra Suci dari pasukan langit. Xiao Yu kemudian melihat Bailang yang sudah mulai terluka. Tapi tiba-tiba pasukan langit melontarkan anak panah yang kemudian mengenai punggung Xiao Yu. Dia pun terjatuh, tapi untungnya Bailang langsung menolongnya.
serangan anak panah pun dilanjutkan. Bailang kemudian mengorbankan punggungnya demi melindungi Xiaoyu. Xiaoyu yang terluka dibawa oleh Bailang. Raja Naga menyuruh Bailang agar terus melindungi Xiaoyu apapun yang terjadi. Dewa Sanyan mulai serius untuk bertarung dan ingin menghabisi Raja Naga. Dia kemudian mengeluarkan jurus andalannya yang mampu menusuk Raja Naga. Seketika Raja Naga merubah wujud dirinya menjadi naga raksasa. Walaupun wujudnya berubah menjadi naga besar, tapi dia tetap kalah oleh Dewa Sanyan. Raja Naga pun akhirnya ditebas oleh Dewa Sanyan. Lanjut cerita, Dewa Sanyan yang melempar kepala Raja Naga ke arah Dewa Seshen. Seshen kemudian bertanya lokasi Sutra Suci. Akan tetapi Raja Naga yang masih bisa bicara tetap menolak untuk memberitahunya. Seshen kemudian langsung membunuhnya. Xiaoyu pun terjatuh dari pelukan Bailang. Tapi kakak Xu langsung mengejar dan menangkap mereka dan membawa mereka pergi melarikan diri. Tak disangka salah satu dewa mulai mengejar dan menyerang mereka. Seketika kakak Xu berubah menjadi naga dan mengalahkan dewa tersebut. Tapi Dewa Sanyan melontarkan anak panah yang hebat ke arahnya. Mereka pun berhasil kabur. Tapi karena panah telah mengenai saraf naga dan menjadi melemah, mereka pun akhirnya jatuh. Para klan naga mulai dikalahkan satu persatu, hingga mereka semua tewas. Seshen kemudian menyuruh prajurit untuk terus mencari Sutra Suci. Bailang yang terjatuh di hutan tiba-tiba terbangun dan melihat Xiaoyu yang tak sadarkan diri. Kak Xu kemudian mengungkapkan jati diri Xiaoyu yang sebenarnya. Ternyata Xiaoyu bukanlah seekor naga. Dia bukanlah berasal dari klan naga. Dia kemudian menunjukkan bentuk asli dari Xiaoyu. Seketika Xiaoyu berubah bentuk menjadi Sutra Suci yang selama ini dicari oleh Kaisar Dishan. Ternyata selama ini Sutra Suci diubah dan disembunyikan penampilannya dalam bentuk Xiaoyu untuk mengelabui Dewa Langit. Kak Xu kemudian menceritakan 16 tahun yang lalu, sekelompok siluman dan seorang biksu pergi ke barat dan mengambil Sutra Suci untuk diberikan kepada Kaisar Dishan. Namun untungnya Buddha Rulai yang bisa melihat sisi buruk Kaisar, dia kemudian bertempur dan berhasil merebut Sutra Suci dari tangan Kaisar. Dia kemudian datang ke Gunung Tianyu untuk menemui Raja Naga Tian. Dia meminta untuk melindungi Sutra Suci. Raja Naga kemudian mengubah Sutra Suci untuk menjadi bentuk Xiaoyu. Bailang kemudian diminta untuk mengembalikan Sutra Suci ke tempatnya, yaitu di Nirvana. Dia disuruh pergi ke kota Chang dan menemui Tan San Chang. Tak disangka seorang dewa datang menyusul mereka. Dia adalah Dewa Pagoda. Dia kemudian langsung ingin menyerang. Tapi Kak Xu yang tengah sekarat pun masih bisa menahan serangannya, hingga dia terlempar jatuh. Tubuhnya yang mulai melemah sudah tak sanggup untuk bertarung. Dia kemudian memberikan roh naganya kepada Bailang. Seketika roh naga pun masuk ke dalam tubuh Bailang. Bailang pun merasakan kekuatan naga yang ada di dalam dirinya. Bailang pun mulai diserang oleh Dewa Pagoda dan berhasil merebut Sutra Suci dari tangannya. Dewa pun mulai kabur, tapi Bailang berhasil merebut kembali Sutra Suci. Dewa Pagoda mulai mengeluarkan jurus andalan. Bailang yang lemah masih berusaha untuk melarikan diri. Bailang pun mulai dikurung di dalam pagoda, tapi tak disangka karena kekuatan roh naga, Bailang berhasil keluar dari pagoda dan melukai dewa tersebut. Seketika ada serangan dari belakang yang berhasil melukai lengan Dewa Pagoda. Beberapa siluman kecil mulai mengejar Dewa Pagoda. Mereka berhasil menangkap dan memakannya. Ternyata serangan itu berasal dari Raja Siluman yang bernama Asura. Dia melihat Sutra Suci dan mencoba untuk mengambilnya. Tapi dia sudah menduga bahwa Sutra Suci itu mampu membuat tangannya terbakar. Dia pun menyuruh Bailang untuk pergi dan meninggalkan tempatnya, karena jika tidak, Bailang akan mati.
Cukup sekian episode kali ini. Bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar bisa menyaksikan episode selanjutnya. Terima kasih.